komandan PPKM ya. Kalau sebagian saudara-saudara kita menyebutnya opung. Wah, ini berperan selama tahun 2021 apalagi tengah pandemi ya. Betul. Kita tentunya perlu apresiasi ya kinerja pemerintah yang saat ini bisa menunjukkan hasil yang cukup baik begitu. Artinya kita juga sudah kasus Covid di Indonesia ini sudah cukup landai. Sekalipun demikian kita juga jangan sampai lengah ya kan, Pet? Protokol kesehatan harus tetap dijaga. Baik, pemirsa, bagaimana strategi penanganan pandemi COVID di tahun 2022? Nantikan penjelasan Wamenkes Dante Harbuwono di segmen berikut. Dan Special Report 2022 The Year of Expansion segera kembali. Kepeduliannya terhadap anak-anak dengan sindroma Down membawanya meraih berbagai penghargaan internasional. Salah satunya Diana Legacy Award 2021. Di Indonesia itu stigma-stigma yang buruk terhadap Down syndrome itu masih sangat kuat banget. Itulah yang akhirnya lahirnya this initiative Cares. People and Inspiration, Minggu 2 Januari pukul 14.05 waktu Indonesia Barat. Ya, pemirsa, kembali lagi di Special Report 2022 The Year of Expansion. Tahun 2021 merupakan tahun vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Sejak dicanangkan Presiden Jokowi di pertengahan Januari 2021 lalu, Indonesia tercatat sebagai salah satu negara yang terbanyak melakukan vaksinasi COVID-19. Betul, dan di tahun 2022 target vaksinasi 208 juta kita harapkan akan tercapai ya Ando ya. Dan selain itu di awal tahun 2022 juga akan ada vaksinasi booster. Kabar baik lainnya adalah soal vaksin produksi dalam negeri, yaitu vaksin merah putih diperkirakan siap digunakan. Nah, itu dia. Ini bagaimana strategi pemerintah mengatasi pandemi dan serta pelaksanaan vaksinasi di tahun 2022. Kita simak pembahasan rekan Chakri Miller bersama dengan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono. Pemerintah bersiap menggelar vaksinasi booster atau pemberian vaksin COVID tambahan pada awal Januari 2022. Vaksinasi akan diberikan bertahap dan dilakukan kepada kelompok komorbid serta lansia. Selanjutnya, bagaimana sosialisasi yang akan dilakukan pemerintah dan bagaimana skema pemberian vaksin booster tersebut? Saya berkesempatan untuk berbincang dengan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono. Iya, Pak Wamen, di tahun 2022, bagaimana mekanisme pemberian vaksin booster terutama untuk kelompok lansia dan juga komorbid, Pak? Jadi vaksin booster ini sedianya akan dimulai atas arahan Bapak Presiden tanggal 1 Januari 2022. Kelompok yang terutama akan di booster adalah kelompok yang rentan, yaitu kelompok yang mempunyai resiko apabila mereka terkena COVID-19. Yaitu pertama adalah kelompok lansia, yang kedua adalah kelompok dengan komorbid. Kedua kelompok ini akan menjadi sasaran untuk vaksinasi booster tahap-tahap awal, sehingga kita bisa menekan angka perawatan di rumah sakit dan angka kematian akibat kalau mereka terinfeksi COVID-19. Oke. Dan untuk pemberian vaksin booster ini sendiri, khususnya untuk kelompok umum dan juga anak-anak remaja usia 12 tahun ke atas, ini seperti apa juga skemanya nanti yang akan dilakukan? Jadi ada dua skema. Skema yang memang harus yang bisa diberikan gratis dan skema yang berbayar untuk kelompok-kelompok yang akan diberikan booster. Yang berbayar itu adalah yang tidak termasuk kelompok penerima bantuan insentif pemerintah. Sedangkan kelompok yang menerima bantuan insentif pemerintah, mereka akan memperolehnya secara gratis. Kelompok bantuan insentif pemerintah itu sekitar 96 juta, sedangkan sisanya akan berbayar. Bahwa untuk yang gratis itu biasanya akan dilakukan di puskesmas, sedangkan yang untuk berbayar di puskesmas dan rumah sakit pemerintah untuk yang gratis, sedangkan yang berbayar nanti masuk ke rumah sakit swasta dan pelayanan medis swasta. Melihat capaian vaksinasi saat ini, apakah target seluruh warga Indonesia bisa mendapatkan vaksin lengkap dapat tercapai di tahun 2022?
Pak Wamen, di tahun ini, sejak 12 Desember ini sudah ada 101 juta lebih warga yang mendapatkan vaksin dosis kedua. Bagaimana dengan target vaksin di Indonesia? Sebenarnya sekarang sudah mencapai kira-kira 70,4% vaksin di target vaksin yang sudah kita vaksinasi. Dan dengan percepatan vaksin, mudah-mudahan pada trimester awal 2022 hampir semua target vaksin sudah kita capai. Tetapi tentu kita harus memperkuat pekerjaan kita lebih keras lagi karena ada tambahan target vaksin baru, yaitu vaksin untuk anak-anak. Dan vaksin untuk anak-anak antara umur 6 sampai 11 tahun ini kira-kira 30 juta orang, 26,8 persisnya, atau sekitar 30 juta orang, dan 2 kali vaksin berarti sekitar 60 juta suntikan yang akan kita target. Kita sasar sebagai target sasaran baru. Jadi kita terus berupaya supaya nanti tahun 2022 kita sudah akan menyelesaikan vaksinasi di trimester pertama. Dan total sampai bulan Desember kira-kira kita akan pemerintah sudah membeli kira-kira 432 juta dosis vaksin. Dan 432 juta vaksin ini akan cukup untuk vaksinasi sampai selesai target vaksinasi di tahun 2022. Oke, baik. Dan tata kelola pemberian vaksin ini juga penting agar tidak ada stok yang akhirnya mubazir begitu, expired dan tidak termanfaatkan. Bagaimana tata kelolanya dan distribusi untuk vaksin-vaksin ini nanti? Jadi pada awalnya pemerintah daerah melalui daerah tingkat 2 akan melakukan pengisian kebutuhan vaksin melalui program SMILE. Program SMILE ini akan langsung terhubung dengan sentral vaksinasi di pusat. Berapa jumlahnya? Kemudian setelah terisi program SMILE ini, akan kita kirim sejumlah vaksin yang mereka butuhkan untuk tingkat daerah. Langsung dari PT Bio Farma menuju daerah-daerah di ibu kota kabupaten. Jadi tidak melalui lagi ibu kota provinsi, sehingga kebutuhan ya nanti akan cepat langsung masuk ke konsumen dan daerah-daerah sentra vaksinasi yang memerlukan. Jadi dengan demikian maka kebutuhan vaksin akan lebih terjamin, tercapai dengan sasaran yang tepat, dengan jumlah yang tepat, dan mencegah terjadinya expired date yang berkepanjangan. Semua vaksin itu sama, mempunyai efikasi yang hampir sama, mempunyai efek samping yang hampir sama. Jadi saya harapkan untuk tidak memilih-milih jenis vaksin yang digunakan, karena semua vaksin baik dan sudah terbukti dengan menggunakan metode penggunaan vaksin yang bermacam-macam yang kita gunakan sampai sekarang. Dari beberapa survei yang kita kerjakan, angkanya cukup baik. Pak Wamen, vaksin merah putih digadang-gadang akan menjadi vaksin booster untuk tahun depan. Nah, seperti apa perkembangannya hingga saat ini? Jadi memang ada beberapa platform yang kita kembangkan untuk vaksin merah putih. Yang promising yang sedang kita kerjakan, yang sekarang sudah mencapai tahap lebih lanjut, adalah vaksin yang diproduksi oleh Unair, yaitu berdasarkan atas inactivated virus base. Sedangkan yang kedua adalah vaksin yang diproduksi oleh Bio Farma dan BUMN yang berplatform pada protein rekombinan. Mudah-mudahan vaksin dengan uji klinis fase 1 ini bisa mencapai hasil yang bagus, dan vaksin ini bisa kita gunakan sebagai upaya kita untuk tidak tergantung pada import vaksin yang berasal dari luar. Kita terus mengembangkan, terutama adalah mengembangkan pada masalah good manufacturing factor. Jadi good manufacturing factor ini kita usahakan supaya vaksin ini tersedia dengan baik, dengan kualitas yang baik, dengan sterilitas yang baik, dan efikasi yang baik dari produksi vaksin yang akan kita kembangkan nanti. Baik, dan ini juga yang mungkin jadi pertanyaan masyarakat. Bagaimana nanti jika vaksin merah putih ini diberikan kepada kelompok lansia atau kelompok yang memiliki komorbid dan juga anak-anak yang dikhawatirkan mungkin ada dampak begitu. Nah, bagaimana proses pengembangannya untuk meminimalisir dampak tersebut kepada kelompok-kelompok rentan ini? Tentu untuk menggunakan vaksin ini pada kelompok tertentu, kita memerlukan EUA atau Emergency Utilization Use dari BPOM.
Untuk mendapatkan EIW dari BP POM, maka kita perlu uji klinis. Dan uji klinis ini biasanya dilakukan dengan sangat hati-hati. Sehingga sebelum menggunakan pada kelompok tertentu, maka kita pastikan dengan uji klinis yang baik, dengan uji klinis yang valid, sehingga kelompok-kelompok tersebut akan menggunakan dengan efek yang aman. Pak Wamen, bagaimana sebenarnya mekanisme yang akan dilakukan untuk pemberian vaksin terhadap anak-anak, khususnya usia 6-11 tahun? Jadi vaksinasi untuk anak-anak, kita akan melakukan vaksinasi berdasarkan atas rekomendasi yang sudah diberikan oleh BP POM dan ITAGI. Anak-anak pada usia 6-11 tahun ini, walaupun kalau terkena COVID mereka tidak terlalu berdampak serius, tapi mereka bisa mempunyai potensi untuk menularkan. Terlebih lagi dengan adanya pembelajaran tatap muka langsung. Sehingga dengan adanya vaksinasi, mudah-mudahan mereka bisa lebih terlindungi ketika mereka melakukan pembelajaran tatap muka langsung. Ya kalau kita hitung berdasarkan jumlah kelahiran anak sekitar 5 juta per tahun, kalau kita hitung antara 6-11 tahun kira-kira ada 30 juta. Kita sudah hitung populasinya sekitar 26,8 juta. Kalau kita bisa melakukan 2 kali suntikan, dan masing-masing suntikan itu bedanya sekitar 1 bulan, mudah-mudahan dalam waktu cepat, dalam waktu 3-4 bulan, maka vaksinasi ini bisa cepat terselesaikan. Tentu ini juga terpengaruh dari peran serta masyarakat untuk bisa melakukan vaksinasi ini secara tidak pilih-pilih vaksin. Baik. Mungkin terakhir closing statement yang bisa Pak Dante sampaikan. Karena kita sama-sama ini berkejaran dengan waktu, di mana 2022 kita mengupayakan 208 juta lebih penduduk Indonesia bisa tervaksinasi, begitu Pak? Jadi saya harapkan peran serta dari masyarakat untuk melakukan proses vaksinasi ini sebagai sebuah gerakan, bukan program. Kalau gerakan itu artinya adalah dari masyarakat, oleh masyarakat untuk masyarakat. Dan saya minta masyarakat untuk tidak memilih-milih jenis vaksin, karena semua vaksin baik dan sudah teruji efektivitasnya berdasarkan atas listing WHO dan uji klinis yang dilakukan oleh BP POM. Sehingga vaksinasi yang kita upayakan bisa tercapai pada waktunya akan segera terrealisasi, sehingga kita bisa terlindungi dari masa pandemi ini. Baik, terima kasih Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Herbuono. Kita berharap vaksinasi COVID di tahun 2022 berjalan sukses. Vaksinasi merupakan kunci pengendalian COVID-19 dan diharapkan herd immunity di masyarakat dapat segera tercapai. Semoga tahun 2022 menjadi tahun terakhir pandemi COVID-19 di Indonesia.